Halo Faid, Halo Kak, ya Faid, Dad, puasa nggak tadi? puasa, Puasa. Sekolah hari ini? sekolah, Sekolah. Ngapain aja di sekolah hari ini? ujian tengah semester, UTS. Hmm. UTS apa tadi? Matematika sama bahasa Inggris, Matematika sama bahasa Inggris. sama IPS. Oh, tiga. Hmm. Sekolah sampai jam berapa kalau puasa? Sampai jam 1. Jam satu pulang. Ya cuma tadi pulangnya jam 2:30, Kenapa? ada rapat OSIS. Oh, rapat OSIS. Oh, Faid jadi OSIS. Iya, Apa? Ketua? di ketua divisi Oh, ketua divisi apa? pendidikan dan kerohanian. Wih, mantap. Keren, keren. Faid kelas 8 kan ya? Ya 8. Oh, kelas 8 OSIS ya? Mm-mm. Hmm. Tapi ntar 9 udah enggak. Ya, 9 udah beres ya. Udah mau lulus kan? Mm-mm. Hmm. Kakak dulu kalau masuk masuk organisasi itu waktu SMA, soalnya sekolahnya dari SMP sampai SMA lanjut ini. Dari Hmm. SMP-nya jadi anggota. Oh, Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya, Vin ya. Udah makan malam belum? Udah buka tadi? Buka pakai apa? dan tadi pakai arem-arem mie sama bikin apa gitu namanya nggak tahu apa. Apa? Arem-arem? Iya arem-arem Arem-arem itu apa? mirip lontong mirip lontong. Oh, oh iya 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 iya. Cuman Iya. ya lontong mie gitu. Melontong apa? Mie. Mie. Oh, dari Ya, mie ya. Iya isinya iya. mie. Iya, iya. Lancar puasanya ya? Lancar. Lancar ya. Udah hari berapa gitu nih? 8 ya? Iya. Hari ke-8. Berarti tinggal 22 ya? 22 kalau misalnya 30 hari. 21 kalau 29 hari. Ya. Semoga lancar terus puasanya, Faith ya. Nanti kayaknya mungkin mulai tanggal 20 ya. 20 itu nanti kalau misalnya kita ada jadwal, kalau nggak salah ada ya. Kita kan ada Jumat ya. Dimulai tanggal 20 Maret, itu kita udah libur raya. Kita kan ada di tanggal 20 ya. Itu kayaknya nanti 20-nya tuh di reschedule. Reschedule ke kayaknya mundur. Jadi ke tanggal 27. Karena kan itu udah lebaran ya. Iya. Lebaran kan tanggal segituan. Jadi nanti tanggal 20 pasti otomatis libur, tapi di reschedule ya, dimundurin jadwalnya ke tanggal 27. Iya. Tapi nanti kita ini juga lagi ya. Nanti kita lihat lagi kalau misalnya ada mungkin tanggal 27 masih libur lebaran, berarti nanti kita voting ya untuk reschedule lagi. Iya. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Bet, ya. Kita tunggu 5 menit lagi. 6 menit lagi ya. 6 menit lagi nanti kita mulai kelas kita hari ini. Jual. Halo Juan, Halo, sehat Juan? iya sehat. Sehat ya. Udah makan malam belum Juan? Hah, kenapa? Udah makan malam belum? Udah. Udah. Iya. Oke. Hari ini kegiatannya apa Juan? Sekolah nggak? Iya. Ngapain di sekolah?
Belajar doang sih, nggak banyak. Belajar. Iya, Hmm. Udah ujian belum? UTS belum? Juan? belum. Belum. Aku gak ada tes. Oh nggak ada. Kurikulum kurikulum merdeka. Merdeka kan? Kalau merdeka Iya, itu berarti apa? PTS sama aja nih. Penilaian P apa? PSAT. nggak itu Penilaian nggak ada sumatifnya nggak ada UAT, nggak ada. nggak ada Sumatif tengah tek. semester kan ada kan? Nggak. Kalau merdeka. Nggak cuma PHPA, Apa itu? penilaian harian. Maksudnya Oh iya iya iya. bukan. Jadi cuman penilaian harian aja di merdeka ya. Iya, Sama nanti penilaian sumatif akhir semester gitu. iya. Yang akhir semester masih ada. Ada kan? Hmm. Iya. Jadi hari ini belajar aja di sekolah. Ada kegiatan yang seru nggak? Nggak ada. Biasa aja. Hah? Biasa aja kegiatan di sekolah. Juan, Enggak, nggak ada yang seru. enggak. Biasa aja. Biasa aja ya. Kita tunggu 3 menit lagi ya, adik. Oke. Kita tunggu 3 menit lagi. Nanti 3 menit lagi kita mulai kelas kita hari ini. Oke? Ini kakak lagi ngechat dulu di grup ya. Kita tunggu 3 menit lagi ya. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Oke, kita mulai aja kelas kita hari ini adik ya. Baru hadir 2 orang. Kakak coba kirim chat lagi di grup ya.
Semoga nanti yang lain bisa hadir. Oke, kita mulai aja kelas kita hari ini. Oke, terima kasih kau ucapkan. Oh, ini ada Cambridge-nya. Ya. Terima kasih kau ucapkan untuk adik yang sudah hadir di kelas hari ini. Ada Juan, ada Fight, ya. Dan ada Kenrich. Ini ada Kenrich. Halo Kenrich. Hey. Ada nih, ada Kenrich. Halo Kenrich. Halo Mister, Sehat Kenrich? sehat. Sehat ya. Oke. Terima kasih kau ucapkan untuk adik yang sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kursus artificial intelligence kita, ya, ke materi yang selanjutnya. Hari ini kita akan masuk ke modul ketujuh, ya, pelajaran kelima. Ya, judulnya hari ini adalah gaya render. Kita share screen dulu ya. Oke. Share screen kakak kelihatan ada Erik? Baik, Juan, Henrik, Ya, Kak. kelihatan ya? Oke. Hari ini kita akan masuk ke modul ketujuh, pelajaran kelima, ya. Judulnya adalah gaya render, ya. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ya, kakak akan ingatkan kembali untuk peraturan yang kita gunakan selama kelas berlangsung, ya. Selama kelas berlangsung, kakak harap adik-adik, ya, untuk meng-on-kan kamera, ya, mengaktifkan kamera, ya, karena walaupun kita ini kelas online, tapi kita tetap bertatap muka ya, jadi biar tetap tatap muka. Jadi kakak harapkan ada di on cam selama kelas berlangsung. Dan untuk penggunaan mic, ya, kakak harap nanti selama kelas berlangsung, ketika misalnya kakak sedang menjelaskan, atau mungkin adik-adik ada yang bertanya, ya, atau berbicara, kakak harapkan untuk yang lain mic-nya di mute dulu, ya. Nah, ketika adik-adik ingin berbicara, adik-adik bisa gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom, atau bisa langsung diaktifkan aja mic-nya, ya. Karena di sini kita cuma berempat aja ya. Oke. Ya, itu peraturan yang kita gunakan selama kelas berlangsung, ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi kita hari ini, ya. Judulnya adalah gaya render. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ya, kita akan review dulu tentang apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, minggu sebelumnya kita bahas tentang rendering. Apa itu rendering? Ada yang bisa jawab? Baik, Juan, Henrich, apa itu rendering? Ada yang ingat? Hah? Gak ada? Oke. Ya, rendering itu adalah proses mengubah, ya, sebuah adegan tiga dimensi menjadi gambar atau animasi dua dimensi akhir, ya. Jadi tujuan dari rendering itu kita mengubah adegan yang ada di dalam Blender, ya, adegan tiga dimensi kita menjadi gambar dua dimensi, ya, yang sudah akhir final, ya. Nah, parameter sumber cahaya apa saja yang mempengaruhi cara sebuah gambar dipersepsikan? Ada yang ingat? Parameter sumber cahaya apa saja yang mempengaruhi cara sebuah gambar dipersepsikan? Baik, Juan, Henrich, ada ingat? Nggak ada? Oke, ya. Nah, parameter sumber cahaya ya, yang mempengaruhi sebuah gambar, ya, itu ada lokasi, ya, sudut datang sinar, intensitas cahaya, warna, dan jenis sumber cahaya. Ya, ini parameter yang bisa mempengaruhi cara sebuah gambar dipersepsikan. Ya. Nah, sini ada contoh nih. Ada contoh cahaya, ya, atau contoh warna yang digunakan dalam sebuah gambar. Nah, di gambar ini asosiasi apa yang dibangkitkan? Ya, di sini kan ada dua nih, ada warna hangat dan ada warna sejuk. Kira-kira asosiasi apa yang muncul dari penggunaan warna ini ada di? Baik, Juan, Cambridge, asosiasi apa kira-kira?
Warna-warna ini, warna hangat dan warna sejuk ini berhubungan dengan apa? Hmm? Ada yang bisa jawab? Faith? Juan? Henry? Oke ya. Nih, warna hangat dan warna sejuk ini bisa diasosiasikan dengan kehangatan dan suasana nyaman. Ya, ini kalau warna hangat. Ya. Jadi dengan melihat warna ini, wah kita bisa menghubungkan keadaan dengan keadaan hangat, sejuk, ya, nyaman, bukan saja, ya, seperti kondisi di sore hari gitu ya, dengan hangat, nyaman, ya. Nah kalau warna yang sejuk, ya, warna yang hitam, ya, ini diasosiasikan dengan kesejukan malam, ya, dan bisa juga nuansa mistis, ya, karena biasanya yang gelap-gelap itu berhubungan dengan nuansa mistis, ya, seram. Oke. Nah, selanjutnya, sumber cahaya apa saja yang tersedia di blender? Ada Anda ingat kemarin? Sun, Apa, Fit? sun, Sun, terus apa lagi? Ada lagi yang lain? Sun, terus ada lagi nggak? Juan, Henrich, Hah? Ada berapa kemarin sumber cahaya di blender? Ada ingat? Ada 4 Kak, tapi lupa. Ada empat. Nah, apa aja? Nih ya, ada sun, ya, terus ada spot, ya, terus ada line, ya, terus ada point, ya. Nih, kalau sun itu kan sumber cahaya seperti sumber cahaya matahari, ya. Terus ada spot, ya, cahaya yang disorotkan. Terus ada titik line, apa, point, ya. Sumber cahaya itu berasal dari satu titik. Terus ada line, ya, atau bidang datar. Area, ya. Ini berarti sumber cahayanya itu dari bidang datar, ya. Jadi ada empat jenis sumber cahaya di Blender. Oke. Nah, tadi kita sudah review tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara mengatur gaya pada render. Ya, ya di pelajaran terakhir kan kita mencoba mengatur tampilan akhir dari model. Ya, ada yang mungkin sudah coba ya. Kemungkinan mungkin ada yang bilang mudah, ada yang bilang sulit. Ya, karena memang kita baru coba Blender ya, dan memang lumayan ketika kita membuat sesuatu di Blender. Nah, penataan gaya di penataan gaya render ya itu adalah proses memberikan gaya tertentu pada sebuah gambar ya. Nah, gimana caranya kita mengembangkan item dengan lebih cepat ya? Nah, untuk bisa mengembangkan sebuah model atau mungkin item dengan lebih cepat ya, Blender itu menyediakan banyak fitur ya untuk membantu developer, termasuk modul tambahan ya yang sudah siap digunakan ya atau kemampuan baru ya. Jadi kita tinggal menggunakan, hanya kita tinggal tambahkan. Nah, terus, apakah jaringan saraf buatan bisa digunakan ya atau bisa membantu ya? Nah, di Blender, Blender juga memiliki AI sendiri ya yang bisa mempercepat kerja kita ya selama kita menggunakan Blender. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara menggunakan AI di Blender ya. Nah, hari ini kita akan bahas ya materi kita. Kita akan cari tahu apa itu add-on ya dan kita akan mengatur gaya render agar sesuai dengan gaya board game kita. Ya. Nih. Kita akan bahas dulu yang pertama. Kita akan bahas tentang apa itu add-on ya. Nah, add-on itu adalah modul tambahan pada program Blender ya yang berfungsi memperluas kemampuan kita ketika menggunakan Blender ya. Jadi add-on ini bisa membantu kita mengoptimalkan proses pembuatan model ya. Di antaranya bisa melengkapi set dasar kuas, tema, material dan efek ya. Nih contoh ya. Dengan add-on nanti dari modul dasar ini nanti bisa dihaluskan
seperti ini dengan lebih cepat. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh add-on ya yang ada. Yang pertama ini ada 3D Color Picker ya. Nah, di 3D Color Picker ini bisa memilih warna sendiri ya di jendela tampilan tiga dimensi ya. Ini kalau kita lihat ya add-onnya. Nah, ini add-onnya gini ya. Tapi ini add-onnya berbayar ya. Jadi kita harus beli add-onnya sebesar $10 ya. Jadi dengan add-on ini nanti kita bisa memilih warna di model tiga dimensi ya. Jadi add-on itu ada yang berbayar ya, ada yang gratis ya. Tuh. Terus ada add-on yang lain. Ini namanya Trace Genius Pro ya. Nah, Trace Genius Pro ini ya, ini add-on yang memungkinkan kita untuk mengubah gambar dua dimensi menjadi tiga dimensi ya. Jadi dengan add-on ini kita bisa mengubah gambar yang kita punya menjadi tiga dimensi. Nah, ini juga sama ya. Add-onnya ini kita harus beli dulu ya. Nah, kalau ini harganya lebih mahal nih. Harganya $11,25 ya. Nah, ini add-on Trace Genius Pro ya. Jadi dengan add-on ini ya kita bisa membuat gambar dua dimensi jadi tiga dimensi tuh ya. Itu. Terus ada add-on yang lain. Ada Baga Groove Evermotion ya. Ini add-on untuk menghasilkan gambar landscape. Kalau kita lihat ya. Nah, ini juga sama ya, add-onnya berbayar ya. Ini lebih mahal nih ya, $45 ya. Kalau misalnya kita mau gunakan ya, ini add-onnya $45. Ya, jadi dia bisa menghasilkan landscape ya. Tuh. Terus ada ini namanya ini kuas semanggi dengan node geometri. Ya, ini bisa digunakan untuk menggambar dengan kuas berbentuk daun semanggi. Ya, kita coba lihat add-onnya. Nah, ini kalau ini nih $0 nih. Ya, $0 gratis berarti ya. Tapi ini kita kalau nol ini yang standar. Ya, ini juga kalau misalnya $0 nih kadang kita harus belinya pakai ini ya. Kartu kredit biasanya. Seperti itu. Ya, tuh. Itu ada beberapa contoh-contoh add-on. Ya, yang bisa digunakan. Tapi kalau tadi contoh-contoh itu ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah, ketika kita mau menambahkan add-on, ya, kita bisa menambahkannya di menu edit, ya, di menu edit di preference, ya. Nih, ada di bisa klik menu edit, setelah itu diklik di preference. Nah, nanti di sana ada menu add-on. Ketika kita mau menambahkan add-on, ya kita tinggal klik tab add-on. Kalau bahasa Indonesia nanti tabnya itu namanya tambahan, ya. Nah, nanti kita bisa tambahkan, ya. Atau mungkin sudah ada add-on bawaan yang ada di dalam Blender, ya. Nanti kalau misalnya ada dilihat, nanti mungkin ada beberapa add-on tambahan. Kalau kita lihat ya, di sini kakak udah coba buka Blender, ya. Nih, kelihatan nggak? Bentar ya, mana nih? Oh ini. Bentar. Nih, ya. Nih ada di bisa nanti klik edit, terus preference, ya. Nah kalau kakak kan bahasanya bahasa Indonesia. Di sini ada tambahan, ya, add-on. Nah ini udah ada beberapa add-on bawaan ya. Nanti ada nih kalau mau aktifin tinggal di checklist aja nih. Tidak aktif. Ya. Regify, ya. Manage, dan lain-lain. Nah, kalau nanti misalnya kita mau nambahkan add-on, ya, ini kan ada nih bisa searching di sini mungkin, ya. Nanti bisa dicari di sini add-on bawaannya. Tapi kalau nggak ada, kita bisa install, ya. Nah, nanti kita bisa install di sini. Install from this, ya. Nah, kalau install from this ini nanti untuk file add-onnya kita harus download dulu, ya. Tuh. Ini kalau misalnya kita coba nih ya. Kalau di sini di PowerPoint-nya disuruh cari
add-on Bolt Factory. Nah, kalau yang di kakak ya, kakak cari bawaannya Bolt Factory itu nggak ada. Nah, tapi di sini udah ada mana tadi Bolt Bolt udah ada belum? Bolt. Oh, belum ya. Nah, tuh bawaan kakak tuh Bolt Factory itu nggak ada. Ya. Nah, gimana caranya untuk menambahkan add-on yang nggak yang belum ada? Ya. Nah, kalau misalnya add-on yang belum ada, ada nih bisa cari add-onnya itu di Google. Ya. Nih. Nah, nih ya. Ada nih bisa cari di extension Blender. Nih ya, kalau misal kita cari di Google, Google kita buka dulu Google, ya. Nih, kita ke halaman awal Google dulu. Nah, nanti di sini adik-adik bisa cari, ya. Namanya, oh ini belum belum share screen Google ya, bentar. Ya. Nah, kalau misalnya itu nggak ada di Blendernya, nah adik-adik bisa cari nih, cari di Google Extension Blender, ya. Nah, nanti tinggal diklik Extension Blender, ya. Nah, tinggal adik-adik bisa searching di sini untuk extension extension yang belum ada di Blendernya. Contoh misalnya Ball Factory, ya. Kita tinggal searching. Nah, nanti akan muncul nih add-onnya. Ada diklik add-onnya. Nanti adik-adik tinggal download, ya. Get add-on, terus klik download, ya. Nanti kalau sudah di-download nanti tampilan seperti ini. Add-on Ball Factory, ya. Nah, kalau sudah di-download, ya. Nanti adik-adik tinggal install, ya. Bentar. Nah, nanti adik tinggal install. Ini kan nggak ada nih ya yang kakak. Nah, kita bisa tinggal install from this. Ya. Install from this. Nanti cari filenya di mana kalau udah download. Nah, nih ada nih ya. Bukan logo tracer. Add on Bolt Factory. Ya, nih. Tinggal klik add-onnya, Bolt Factory. Setelah itu klik install from this. Ya. Nah, kalau sudah nanti ada nih. Ya. Nah, biasanya kalau misalnya sudah ditambahkan add-on, apa namanya? Apa eh blendernya di close dulu ya, di reload dulu ya. Kalau misalnya kita coba di sini ya, tambah ada nggak bolt, nah nih ada bolt ya, kalau ini kan udah ada tadi ya, bolt. Nah, nanti kita bisa tambahkan add bolt ya, nih ya, tinggal pilih. Kita coba ya, tuh nanti tinggal ditambahkan kalau misalnya add-onnya sudah ada ya. Jadi untuk add-on yang belum ada, jadi bisa download ya, nanti bisa di-download di extension Blender. Ya, nanti caranya tuh ketika misalnya udah ditambahkan add-onnya, nah, nanti tinggal klik bold, ya, tuh. Baru nanti tinggal ditambahkan add bold, ya, seperti itu. Tuh, nanti kita bisa tambahkan tuh, ya, bold, non, hex, dan lain-lain. Nah, kita juga bisa tambahkan add-on dari komunitas pengembang, ya. Tapi kita harus download dulu arsipnya, ya. Misalnya dari Blender Market, ya, atau mungkin dari GitHub, atau mungkin dari Gumroad dan lain-lain, ya. Tapi kita nggak harus ekstrak filenya. Jadi kita download aja dulu. Nanti setelah itu kita tinggal tambahkan, ya. Tinggal kita klik edit, ya, preference, baru setelah itu add-on, baru setelah itu kita install, ya. Kalau misalnya kita mau nambahkan add-on dari komunitas-komunitas pengembang. Nah, ini tadi ya, ada add-on yang gratis dan ada add-on yang berbayar, ya. Nih, kalau yang berbayar berarti kan kita harus beli. Ya, tadi ada yang $11 dan lain-lain, ya. Nah, kalau untuk add-on yang gratis itu biasanya fungsinya itu standar, ya. Dia terbatas. Nah, kalau misalnya kita pingin fungsi yang lebih, dia harus berbayar, ya. Nah, sini ada juga contoh, ya. Kita coba, ini adik-adik coba ini ya. Ini ada add-on logo tracer. Ini adik-adik bisa coba. Ini kakak kirim linknya ya. Adik-adik bisa coba download, setelah itu install. Ya. Ini kakak coba kirim. Paste. Ya.
Nah, itu di chat Zoom. Ada di coba download ini filenya, ya, logo tracer. Baru setelah itu kita coba install di Blendernya. Ya, nih. Tadi kakak juga udah download. Nah, setelah itu kita coba install add-on. Nah, ini kan udah ada bolt ya. Nah, apa logo tracer tadi belum ada. Nah, tinggal diinstal. Ada di coba download dulu. Kalau sudah download, nanti tinggal install from this. Nanti cari nih logo tracer, ya. Logo tracer, install from this. Udah muncul belum? Logo. Nah, ini belum muncul, ya. Kalau belum muncul berarti apa? Blendernya coba di close dulu, ya. Baru setelah itu dicoba dibuka lagi. Ntar ya, kakak coba buka lagi ya. Jadi ketika kita menginstal atau menambahkan add-on, ya, biasanya ada yang bisa langsung bisa dipakai atau ada yang apa namanya? Harus di refresh dulu, ya. Kita coba lihat logo tracer, edit, preference, mana tadi? Logo. Oh, ada. Nah, kita coba install lagi. Install from this logo tracer. Oh, filenya belum ini. Coba kita cek dulu ya. Filenya udah bener belum? Kita ekstrak dulu. Nah, ini nih. Coba ya. Nah, di download logo tracer. Coba ya kakak install lagi. Install logo tracer. Nah, ini. Ya. Kita coba yang ini. Nah, nih. Udah ada ya. Logo tracer. Nah, ya. Nanti add-onnya bisa digunakan. Kita cari ya. Itu kan tadi ditambahkan. Nah, nanti untuk penggunaannya kita cari logo tracernya. Nih, di sini. Ini kelihatan nggak? Nah, tuh, nih ya, logo tracer. Nah, nanti di sini ada di tinggal cari gambarnya. Image to trace, ya. Nah, tinggal buka. Misalnya ada gambar apa? Coba ini ya, gambar token, misalnya. Review. Oh, ini nggak bisa nih. Ini nggak bisa. Coba kita lihat. Coba kita klik aja mesh ya. Oh, ini nggak bisa. Cancel. Berarti dia harus cari lambang logo ya. Gambar, ntar. Cari gambar. Nah, logo tracer ini harus logo ya, gambar logo. Nanti ada yang bisa coba cari gambar logo. Ya. Ntar, nih. Jadi, nanti dengan logo tracer ini ada yang bisa, misalnya ada gambar logo yang ada di punya, ya. Nanti bisa ditambahkan, ya, ke Blender. Ya, nanti ini ada di tinggal klik open, cari gambarnya. Baru setelah itu klik open image, baru setelah itu di preview ya. Tadi kalau kakak tadi pakai gambar token kayaknya nggak bisa ya, karena dia bukan logo. Nah, nanti klik preview, nah baru nanti kelihatan nih, ya. Thresholdnya tinggal sesuaikan, baru klik mesh. Tadi yang punya kakak nggak bisa, ya.
karena bukan gambar logo. Nanti ada bisa coba ya dengan gambar logo. Ya. Nah, oke. Sampai sini ada yang bertanyakan? Baik, Juan, Kendrick, ada yang bertanyakan? Tidak. Ya ada. Tar. Charger. Ntar ya, laptop kagak nama habis baterainya. Oke, itu tadi yang file logo tracernya udah di-download, itu bisa bisa aja ditambahkan aja ya add-onnya nanti bisa untuk bantu ada. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, kakak share screen lagi. Ya, nah selanjutnya adik-adik akan coba praktek menambahkan add-on. Ya, nah nanti adik-adik bisa buka tugas di website Algonova. Ya, nah nanti adik-adik jawab dulu soal, baru setelah itu nanti adik-adik coba tambahkan add-on extra object. Ya, nanti kalau sudah ditambahkan, baru setelah itu adik-adik tambahkan 3 objek dengan menggunakan add-on ini. Ya, kalau sudah, nanti setelah itu adik-adik upload ke website Algonova. Nih, ya. Ini materi adik-adik bisa baca di sini. Ya, ini bisa dibaca. Ya, loading. Bentar. Mana nih? Loading. Tada. Ini materinya. Ya, nggak kelihatan. Nanti ada bisa buka ya materinya yang di sini. Ada. Wah, nih yang di satu ya, render adegan. Nah, sekarang adik-adik buka yang tugas nomor 1, ya. Nah, nanti adik-adik kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2, ya. Ini nomor 1, contoh apa itu add-on? Apa itu add-on tadi? Ya? Add-on itu adalah modul tambahan yang memperluas fungsi program. Ya, nanti adik-adik jawab soal nomor 1, setelah itu nomor 2, ya. Baru nanti adik-adik tambahkan add-on untuk extra object, ya. Ini materinya nggak bisa di ini ya. Ntar wifi kakak gitu, ntar ya. Coba kakak cek wifi-nya. Aman kok. Nah, tuh. Ya. Ini nanti adik-adik bisa baca lagi materinya di sini. Nah, setelah itu nanti di materi yang ketiga. Ya. Nih, di materi yang ketiga nanti adik-adik coba install add-on extra object. Ya. Mungkin adik-adik di Blendernya ada yang bawaan. Ya, nanti extra object sudah ada. Kalau di yang bawaan, kalau misalnya ada yang bawaan. Tapi kalau misalnya di add-onnya adik-adik nggak ada, ya. Nih, di preference tambahan. Nih, kalau misalnya nanti adik-adik cari extra object nggak ada, ya. Nih, kalau ini kan kakak udah ada. Kakak tadi udah download. Kalau nggak ada, ya nanti ada adik bisa cari di tadi extension Blender, ya sini. Nanti ada adik bisa cari, ya extra object. Nanti cari, ya. Nah, nih. Nanti pilih yang extra mesh object, ya. Nanti tinggal di download. Ada di klik extra mesh object, ya extra mesh object. Baru setelah itu ada di klik get add-on, baru klik download, ya. Setelah itu kalau misalnya sudah di-download, nanti caranya sama seperti tadi, ya. Ada di klik ini, ya. Di sini install from this. Nah, nanti ada dicari add-onnya nih. Extra mesh object. Pilih baru setelah itu klik install from this. Nah, kalau sudah diinstal, ya, add-onnya, nanti ada ditinggal tambahkan objeknya, ya. Nih, ada di bisa klik tambahkan, baru setelah itu mesh, ya. Kalau bahasa Indonesia ini jala, ya. Nah, baru nanti di sini akan muncul ada ekstra, ya. Nah, nanti adik-adik bisa tambahkan di sini. Ada rock generator. Mana tuh? Nah, kita coba. Mana tadi rock generatornya? Belum ada ya? Oh, ini ada nih. Tuh, ya. Nih, rock generator. Oh, ini di bawah, ya. Nih, ada rock generator.
Terus kalau misalnya yang lain, ada ditambahkan 3 ya. Terus ada beam builder. Nah, ini beam builder. Apa nih beam builder? Ya, dia bolong gitu, beam builder. Ya, ini logo tracer kita tutup dulu. Bisa tutup lagi ya? Nggak bisa ya. Nih, beam builder. Terus ada apa lagi? Ekstra, ekstra. Mana tadi? Oh, jala. Ekstra. Misalnya apa? Simple star. Nah, tuh. Ya. Ada dicoba tambahkan 3 objek atau lebih ya ke blendernya. Ini kan ada berapa nih? 3 ya. Ini apa nih tadi? Ini cube. Ya. Kalau mau ditambahkan lagi misalnya yang lain, apa lagi ini? Ekstra honeycomb. Nah, nih ya, honeycomb. Nah, coba ada install add-on-nya, ekstra objek, baru setelah itu ada ditambahkan 3 objek ya. Kalau sudah, nanti ada ditampilkan seperti ini dan ada di screenshot ya. Nah, nanti untuk yang diupload ke website Algonova-nya itu adalah hasil screenshotannya ya. Nih, nanti di sini nomor 3 ya, nih. Ada di install add-on ya. Ini katanya kan nggak perlu mengunduh, tapi kalau misalnya nanti di Blender ada di nggak ada, nanti ada di bisa download di sini ya, extra extension Blender. Terus setelah itu tambahkan 3 objek tambahan, ya. Baru setelah itu ambil screenshot. Kalau sudah nanti diupload, ya. Upload gambarnya di sini, klik gambar penjepit kertas, ya. Cari gambarnya, mana tadi kakak belum screenshot ya? Kita screenshot dulu. Nah ini sudah kan? Kita screenshot dulu, ya. Ini di screenshot full aja. Nah. Setelah di screenshot, diupload ya. Upload mana nih? Nah, ini open ya. Upload. Kalau sudah, jangan lupa yang di kanan ini ya, di checklist ya. Di checklist, baru setelah itu diklik saya memecahkan. Nah, baru setelah itu klik checklist hijau. Oke, silakan dicoba dikerjakan untuk tugas yang nomor 1 ya. Waktunya 10 menit ya, sampai jam 7.50. Oke. Silakan dicoba dikerjakan adik-adik untuk tugas yang nomor 1 sampai jam 7.50. Nanti setelah itu kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Silakan. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh silakan tanyakan. Nanti kakak bantu. Oke, silakan. Kak, tadi jalan yang apa download yang dari extension gimana? Ini ntar share screen ya. Nih, Faid udah buka extension Blendernya. Udah, Udah. Nah, udah searching nih, extra mesh. udah. Udah. Nah, nanti cari di bawah. Ntar ya kakak coba ulang. Salah, extra extra object searching ya. Nah, ini kan ada, ini kelihatan ya share screen-nya ya. Nah, ini kan nanti ada nih, extra mesh object. Diklik, nanti scroll ke bawah, nanti klik get add-on. Ya, diklik get add-on. Nah, nanti ini sebenarnya bisa di drag and drop. Ya, tapi kalau misalnya di Windows 11 itu kayaknya nggak bisa lagi drag and drop. Atau tinggal klik download. Ya, diklik download. Nih, kakak coba klik download. Ya, nah nanti downloadannya kalau sudah selesai download, nanti ada nih. Nah, nih, ya. Add-on extra mesh object. Kalau sudah di-download, berarti tinggal dibuka di Blender, ya. Nih di Blender, diklik edit, preferensi, ya. Nih di add-on, di tambahan. Nih, klik yang di sini ya. Cari yang menu install from this, ya. Diklik install from this. Nah, cari filenya tadi di mana, ya. Kalau ada di download, cari di download. Nih kan, ada nih, ya. Add-on extra mesh. Baru setelah itu tinggal klik install from this, ya. Nanti kalau sudah diinstal nanti akan muncul di sini ya. Nah, Oke, kalau Kak. sudah diinstal, sudah ditambahkan add-on-nya, nanti ketika kita klik tambahkan, baru setelah itu kita klik mesh, ya, jala, nanti ada nih extra. Nah, nanti ada yang bisa tambahkan. Coba tambahkan 3. Nih ada teapot.
Nah, tuh kan tipe. Ya. Jadi tinggal tambahkan tiga objek. Ya. Tambahkan tiga objek, baru setelah itu di screenshot. Oke, silakan. Waktunya 10 menit. Sampai jam 7.50. Kalau ada yang tanyakan, boleh silakan.
Sudah selesai adik Juan? Iya kak, hampir. Kak. Ini kakak lihat yang udah upload Faid dan Cambridge. Oke, kita lanjut dulu ya ke materi yang selanjutnya. Tadi kita sudah coba ya untuk menambahkan add-on ya. Tadi adik-adik juga setelah menambahkan add-on, adik-adik coba menambahkan 3 objek ya. Yaitu di screenshot dan upload ke website Algonova. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke materi yang selanjutnya. Oke, share screen kakak kelihatan? Share screen kakak kelihatan ada adik? Faid, Kenrich, Juan? Kelihatan ya? Iya kak. Oke. Selanjutnya kita akan bahas materi yang selanjutnya. Kita akan bahas tentang menginstal AI render. Ya. Nah, di dalam pembuatan penataan gaya render, ya, jaringan saraf buatan juga bisa membantu kita, ya, di dalam Blender, ya, ketika kita mau membuat penataan gaya render. Ya. Jaringan saraf yang kita gunakan di sini adalah AI render, ya. Nah, jadi AI render ini adalah sebuah add-on, ya, yang menggunakan AI untuk menghasilkan gambar berdasarkan perintah teks dan adegan di Blender, ya. Jadi dengan AI render ini dia bisa membantu kita untuk menghasilkan gambar ya berdasarkan prompt dan adegan yang ada di Blender. Nah, untuk menambahkan add-on AI render ini ya, kita bisa download ya add-onnya ini di GitHub. Ya, ini kakak buka linknya. Nah, nih ya, github.com. Ini Benrook ya, AI render release. Nah, ini kakak coba kirim linknya ya ke chat Zoom. Silakan ada dibuka linknya. Ntar, chat Zoom. Oke. Nah, silakan dicoba dibuka linknya. Nah, nanti ada di download yang ini ya. AI render versi 1 ya, strip 1 zip. Ya, yang di download ini aja ya. Yang AI render versi satunya. Ada diklik, nanti dia akan nge-download ya. Nah, nanti kalau sudah selesai nanti muncul ya AI render versi 1. Nah, kalau sudah di-download ya, nanti selanjutnya adik tinggal nih tambahkan add-onnya di Blender ya. Caranya sama seperti tadi. Klik edit, setelah itu preference, baru setelah itu install. Nanti cari AI rendernya, baru setelah itu klik install from this. Ya. Nah, setelah install, nanti juga adik harus daftar di Dream Studio. Ya, nih. Adik buka websitenya Dream Studio nih kakak juga kirim websitenya ke chat Zoom ya. Nah, nanti adik-adik harus download apa install apa daftar juga nih di stability.ai. Ya, ini caranya nih ada di klik yang di bawah ya. Don't have an account, sign up. Ya. Nah, nanti ketika sign up ada di masukkan emailnya
Continue. Nah, baru setelah itu masukkan password ya. Nanti dibuat password, baru klik. Saya bukan robot. Baru setelah itu klik continue. Nah, nanti setelah itu klik start dreaming. Oh, ini harus diverifikasi dulu ya. Berarti adik buka Gmail. Nanti lihat email yang masuk dari apa tadi? Dream Studio. Ada nggak? Dream Studio loading. Udah masuk ya? Dream Studio masuk ya? Nah, nih, Dream Studio ya. Nah, diklik Dream Studio, baru setelah itu confirm my account. Nah, nih ya. Kalau sudah dikonfirmasi, nanti dari Dream Studio ini nanti kita akan ngambil ini ya. Nih, API case ya, yang nanti kita akan tambahkan di Blendernya ya. Nah, jadi kita coba ke mana tuh? Nah, ini accept aja ya. Authorize, accept, agree, accept. Terus ini klik continue, continue, continue. Lah, mana nih? Continue. Nah, nih ya. Ini kan ini ya. Kita yang trial ya. Nah, nanti untuk tokennya nih, API-nya kita ambil di sini nih. Ya, account. Berarti kita ke account setting. Nah, nih API case ya. Tuh, view on API website. Nanti ada diklik ya. Accept. Nah, ini agree, accept. Nah, nanti ada API case ya yang nanti akan kita ambil ya. Nah, nanti adik tinggal copy API case-nya. Baru setelah itu nanti kita tambahkan ke sini ya, ke Blender. Coba install dulu ya. Coba install dulu add-on-nya. Edit, preference, add-on, kita install from this. Kita cari AI. Nah, nih. AI render, install ya. Nambah. Nah, AI render ya. Tuh. Setelah diinstal ya. Nah, nanti adik-adik kita akan menambahkan API case ya. Ini kita buka. Nah, nih. Nanti kita akan menambahkan API-nya di sini ya. Nah, kalau kita ambil tadi API-nya yang punya kakak di mana tuh nih? Kita coba buka ya. API. Nih. Nah, ini tinggal di copy. Copy to clipboard. Setelah itu kita ke Blender lagi ya. Nah, kita paste API case-nya di sini ya.
Setelah dipaste, enter. Ya. Setelah kita paste, nah ini kan kita udah paste, kita klik enter. Ya. Nah, nih, API-nya sudah masuk. Baru setelah itu kita close dulu ya blendernya. Kita coba kalau nggak di close. Kita, kita close. Nah, di sini ada nih. Ah, ini ya. Ini udah muncul nih ya AI rendernya. Nah, selanjutnya ada tinggal klik enable AI render. Nah, nanti udah nih masuk ya. Nih, kita bisa atur size-nya ya. Mau yang gimana? Nah, ini nanti ada bisa pilih ukuran gambarnya. Kalau sudah tinggal klik OK ya. Change ya, itu OK. Nah, terus kita tinggal di prompt ya. Nanti promptnya di sini ya. Nanti negatif promptnya ya. Baru setelah itu nanti tinggal klik enter ya. Seperti itu. Nah, nanti adik-adik coba ya untuk membuat prompt ya. Nah, adik-adik coba dulu tambah AI rendernya. Nah, setelah itu nanti kalau sudah ditambah, nanti adik coba ya nih ganti ukuran gambarnya, bebas adik mau ukurannya seperti apa. Nah, nanti dengan AI render ini ya, kita bisa membuat gambar ya berdasarkan deskripsi teks ya. AI render ini dia menggunakan jaringan saraf Stable Diffusion ya untuk menghasilkan gambar dasar ya. Jadi ketika kita ingin membuat gambar sama seperti ketika kita menggunakan jaringan saraf lainnya ya. Ketika kita membuat promptnya itu harus kita jelaskan sebanyak mungkin, sejelas mungkin ya konteks dan relevansinya. Setelah itu memisahkan data dalam query dengan koma. Terus membuat permintaan secara singkat dan jelas. Sama seperti ketika kita menggunakan jaringan saraf buatan yang lain. Ya. Nah, ini ya dengan AI render kita bisa buat ini nih. Ya. Contoh gambar. Nih, contoh ini ada gambar seperti ini ya. Nih. Kalau gambar seperti ini, promptnya ya nanti seperti ini. Ya. Sebuah mobil sport merah yang elegan ditempatkan dalam ruangan. Nah, ini promptnya. Tapi kalau di AI render itu promptnya itu nanti dia akan menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, kalau yang gambar seperti ini, promptnya ini, ya. Nah, untuk membuat promptnya jadi bahasa Inggris, ada bisa gunakan chat GPT, ya. Ada minta ke chat GPT untuk ditranslate, ya. Baru setelah itu nanti adik masukkan promptnya, ya. Masukkan promptnya ke AI render, baru setelah itu di render image, ya. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Kita coba ya. Bentar. Kita ambil promptnya tadi. Bentar ya, kakak coba ambil promptnya, nanti kakak bagikan ke chat Zoom. Ada yang bisa coba gunakan promptnya, ya. Tapi ini promptnya ditranslate dulu ya ke bahasa Inggris. Nah, itu promptnya. Kita coba translate dulu promptnya ke bahasa Inggris ya. ChatGPT. Ini kan tadi promptnya sudah kita ambil. Nah, terus kita minta ke ChatGPT translate prompt ini ke bahasa Inggris. Nah, ini ya. Nah, ini. An elegant red card dan lain-lain. Ini kita copy. Nah, setelah itu kita ke Blender ya. Ini di Blender, kita ke AI render, kita ke prompt ya. Nih, kita masukkan nih promptnya. Ini negatif promptnya, ugly bad art ya. Baru setelah itu
Kita enter. Bentar ya. Nah, kita pilih gaya dulu. Kita maunya gayanya gimana? Jadi kita pilih misalnya gaya yang ini misalnya. Setelah itu kita klik render, render gambar. Nah, ya, loading. Bentar. Black ya. Bentar ya. Nah, ini hasilnya ya. Bentar, kakak coba share screen. Share screen kelihatan nggak? Nah, ini ya. Ini hasilnya nih. Aneh juga gambarnya ya. Nggak kayak nggak kayak mobil nih. Kita coba ulangi ya. Mana tadi share screen? Oh, dia pakai ini ya, gaya ini harusnya jangan yang ini. Apa ya? Berarti jadi aneh deh gambar mobilnya. Foto realistik aja coba. Ini apa nih? Yang elegan red sport car place dan lain-lain. Kita coba render lagi. Render gambar. Ya, tipot. Nah, kenapa bulat tadi ya? Ini dia berdasarkan dari ini nih. Nah nih, ini ada gambar mobilnya ya. Nah, tuh ya. Ini hasil dari prompt yang tadi kakak gunakan ya. Ini kenapa ada bulat? Karena tadi ada tipot ya. Ada objek tipot di sana ya. Nih, jadi dia ngerender objek itu sesuai dengan prompt dan juga adegan yang ada di blendernya. Nih ya. Objek yang ada di blendernya. Nih kalau tadi kan kenapa bulat ada tipot nih tadi. Makanya mobilnya tadi bulat ya, aneh. Yang pertama, ya. Jadi ketika kita mau menggunakan AI, itu sesuai juga harus sesuai juga dengan objek yang ada di blendernya, ya. Kalau misalnya mobil berarti kita harus tambahkan objek mobil, ya. Atau kita mau tambahkan apa objek yang lain, nah kita tambahkan objeknya di blender. Baru setelah itu kita bisa render gambarnya, ya. Kalau tadi kan kita coba lagi ya, render, render image, apa kira-kira gambarnya? Nah, oh ini token tadi ada ya. Kita coba, kita tunggu. Nah, nih. Nah, tuh, ya. Ini hasil dari itu ya, antara adegan yang ada di Blender dan prompt yang ada di AI Blender. Nah, hasilnya gambarnya seperti ini, ya. Tuh, mobilnya di sini, ya. Itu nanti ada kelihatan seperti rumah. Ini hasil dari adegan yang ada tadi nih, ya. Adegan yang ada di sini. Itu kan tadi kameranya tadi dia ngeliat dari sini ya. Nah, tuh. Tadi kan tripodnya kita geser. Jadi adegannya sih sesuai dari sorot kamera yang ada nih. Kan dia tampilannya tadi kayak gini. Makanya tadi mobilnya di sini, ya. Terus ada yang lainnya dibuat jadi sesuai dengan promptnya. Kita coba render lagi ya. Render,
Tapi ini kita objeknya kita geser ya, kita sisakan. Ini kita geser, keluarkan dari layar ya. Kita geser. Ini kita geser. Kita coba sisakan ini aja nih. Ini kita geser, kita geser. Nah, jadi yang ada di adegannya itu cuman gambar token tadi ya. Nah, kalau kita render, nah ini kan ada gambar token aja ya. Nah, dengan AI render tadi kan kita tambahkan promnya. Nah, tuh ya. Jadi dia sesuai dengan adegan dan promnya. Nih, kalau adegannya kayak gini kan, jadi mobilnya aneh. Cuman gambar token itu aja tadi kan yang ada. Kita coba geser token ini kita geser, kita keluarkan. Ya, kita coba pakai objek apa ya? Nih, kita tambahkan honeycomb, kita tambahkan objek ini, terus kita coba tambahkan bintang di sana, sama ini nih. Kita coba tambahkan ini. Kira-kira apa hasilnya? Nah, baru setelah itu kita klik render lagi. Kelihatan nggak ya? Enggak, Kak. Enggak ya? Oh, walah, bentar. Nge-lag. Bentar, bentar, bentar. Klik ya. Nah, ini kan yang ada di depan layarnya, ini ya. Yang ini ya. Nah, nih yang ada di depan layarnya ada ini. Honeycomb, terus apa nih? Cube, dan bintang. Nah, hasil renderannya seperti ini. Ya. Nah, ini hasil hasil render gambar dari objek yang ada di layarnya, ya. Jadi, ketika kita merendernya itu sesuai dengan prompt dan apa adegan yang ada di blendernya. Nih, tadi dengan adegan yang ada di blendernya itu seperti ini, ya. Ini yang ada di depan kamera apa ya? Depan ininya ya. Sorot layarnya. Ini kan sorotannya di sini ya. Jadi di depannya itu cuma ada cube, terus apa nih? Bintang sama honeycomb. Ini juga bintangnya di bawah nih nggak kelihatan. Makanya tadi kayak gitu. Ya. Nah, jadi dia sesuai dengan adegan yang ada di Blender dan prompt yang kita berikan. Ya. Makanya tadi hasil gambar mobilnya seperti ini. Ya. Jadi ketika kita mau merender sesuatu di Blender, ya, sesuaikan promptnya dan objek atau adegan yang ada di Blendernya. Ya. Nanti dia hasilnya seperti ini. Nah, ini kan hasilnya abu-abu ya. Kenapa? Karena objeknya nggak kita kasih warna. Nanti adik-adik kalau misalnya mau hasil renderannya ada warnanya, berarti ada ditambahkan warna di objeknya. Oke? Seperti itu. Ada sudah coba tambahkan AI rendernya. Nah, kalau misalnya mau apa? Melakukan render beberapa kali ya. Nanti untuk similarity-nya itu ada bisa ubah ya, itu ada di advanced option ya. Nanti property similarity-nya ini dia apa? Untuk mengatur kemiripan dengan gambar aslinya, ya, dengan objek aslinya yang ada di Blender. Nanti nilai similarity-nya ada bisa sesuaikan, ya. Terus agar gambarnya tetap sama dengan yang sebelumnya, ini random seed-nya itu dinonaktifkan, ya. Jadi gambarnya sama dengan yang sebelumnya. Ya, nanti adik juga bisa pilih, ya. Ini gaya-gayanya untuk render gambarnya. Nanti adik bisa coba. Nah, setelah itu adik bisa tambahkan pengaturan cahaya untuk di adegannya, ya. Pengaturan cahaya dan ditambah warna di objek. Oke? Sampai sini ada yang bertanyakan? Baik, Juan, Henrich. Enggak Nah, ada, Kak. kalau nggak ada, silakan dicoba ya. Ini selesaikan tugas membuat render dengan AI render. Ya, ini berarti tugas yang nomor 2. Ya, ada dijawab dulu. Coba selesaikan soalnya nomor 1. Nih ya, jaringan saraf tiruan apa yang ada di AI render? Jaringan saraf apa tadi? Kita bahas. AI render pakai jaringan saraf buatan apa? Ini share screen ini kan? Ya. AI render itu pakai stable diffusion, ya. Tuh.
Lalu nomor 2, nah ini ada yang coba jawab ya. Perubahan apa yang harus kalian antisipasi saat menghasilkan ulang gambar setelah menonaktifkan random seed ya. Hasilnya apa tadi kalau random seed? Random seed ketika dinonaktifkan hasilnya akan konsisten dengan gambar sebelumnya ya. Tuh. Nah, setelah itu nanti ada dikerjakan yang nomor 3 ya. Ini yang nomor 3 ini hasil screenshot ya. Screenshot di Blendernya. Hasil screenshot kalau adik-adik sudah install add-on AI render ya. Jadi nanti yang untuk nomor 3 itu tugasnya itu adik-adik screenshot aja nih. Kalau misalnya adik sudah install AI render. Nah, nih ya. Sudah ada AI render. Nah, nanti yang di screenshot ini aja nih ya. Ini kan udah ada AI rendernya. Tampilan rendernya ini di screenshot semuanya yang sudah AI render. Baru adik-adik upload ke nomor 3. Ya nih, pasang add-on, terus daftar situs Dream Studio. Adik-adik juga tadi harus daftar ya untuk dapatkan API-nya. Baru setelah itu screenshot tab rendernya. Itu itu yang nomor 3. Setelah itu yang nomor 4 ya, adik-adik buat objek ya. Buat objek, tambahkan objek, setelah itu gunakan prompt ya untuk menghasilkan gambar dengan add-on AI render ya. Silakan adik-adik coba, adik-adik silakan mau menghasilkan gambar objek apapun bebas ya. Adik-adik coba gunakan AI render. Setelah itu nanti gambarnya diupload di sini ya, diupload di nomor 4. Oke, silakan adik-adik coba selesaikan tugasnya. Kita ada waktu 8 menit lagi ya. Kalau ada yang bertanyakan boleh silakan tanyakan, nanti Kak bantu. Ya. Adik-adik kalau mau pakai prom yang kakak kirim di chat Zoom juga boleh, tapi itu ditranslate dulu ke bahasa Inggris ya, karena di render promnya harus bahasa Inggris. Oke, silakan adik-adik. Pak, Yuk, tadi gimana jadi pakai AI rendernya? Kurang ngerti. mana coba share screen, biar kakak bantu aja. Fight udah install belum? Udah, Udah, mana coba? API-nya udah dapat belum? Udah daftar di Dream Studio? udah. Mana coba? Mana Dream Studio-nya? Nah, itu udah. Nah, ini tinggal ditambahkan nih promnya mana nih? Salah. Ini kan udah nih. Oh, API key-nya belum ada nih. Hmm. Nah, ambil dari Dream Studio. Mana coba share screen? Dream Studio-nya. Dream Udah Studio-nya. daftar belum? Tadi, tadi Coba share screen. Yang Dream Studio-nya. Bukan yang itu. Coba dari website Algonova. Mana buka website Algonova? Nah, itu. Nah, itu klik. Nah, itu. Nah, ini udah ya. Nah, itu coba klik akun. Yang gambar di kanan atas. Klik akunnya. Untuk dapat API-nya. Nah, itu benar. Klik setting. Nah, scroll ke bawah. Nah, itu API case. Nah, view on website. Nah, accept. Nah, setelah itu, nah itu nanti ada API key-nya tuh. Nah, itu klik agree, accept. Nah, itu tinggal disalin aja tuh. Yang di sebelah gambar mata. Nah, copy to clipboard. Nah, setelah itu ke Blender. Coba share screen Blender ya. Biar kelihatan juga. Bisa share screen Blendernya nggak? Wait, silakan ada di. Kita waktunya 6 menit lagi ya. Nah, tuh. Mana coba? Nah, ini masukin API-nya itu di atas tuh ke API key. Di kanan tuh. Di kanan nih, di AI render itu udah ada tuh API key. Nah, tuh. Nah, klik paste enter. Nah, tuh. Udah kan? Nah, tadi itu promnya udah di ini belum? Belum ya? Promnya udah ditambahin belum? udah ada promnya. Itu prom yang bawaan. Ini Itu yang dari mana? bikin Oh, bikin sendiri. Oke. Nah, coba sekarang klik render. Klik render, render image. Nah, coba sama upload. aja. Please set width. Oh, tuh. Itu tuh atur gambarnya tuh, set image. Hai. Set image di atas.
Set, 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 set. Atas tuh. Nah, Ini klik dulu. Nah, coba pilih dulu yang lain lah, yang di bawahnya lah coba. Jangan yang itu. ini. Setelah itu. Oke. Nah, coba render. Sama aja kak. Mana? Enggak. Ngelek. Ngelag. Nah, itu dia lagi ngerender tuh. Coba dia biasanya buka tab baru. Ada nggak tab baru? Bentar, coba. Dia ada Ini tab baru tuh. Dia langsung keluar jadi gini. ke tab render tuh biasanya. Tap red. Oh, udah deh, udah. Ada kan? Ya, ya. Nah, apa hasilnya? Mana coba share screen tab render? Eh, Apa jadinya? Itu karena objeknya itu kan objek apa tuh? agak beda dikit. Mana coba share screen yang tab rendernya? Nah, tuh. Ya. Tuh. Nah, itu Ya, bisa tinggal di download. Nanti download, upload gambarnya ke. Nah, download itu di klik image ya. Coba klik image tadi. Bisa klik ya, ini. Faid ya downloadnya. Oke. Oke, mantap. Silakan ya. Jadi pakai objek apa pakai pakai AI render. Nah, ada di render gambarnya. Nanti kalau untuk warnanya berarti kan nanti Faid tinggal tambahkan warna untuk objeknya, terus tambahkan pencahayaan juga, ya. Jadi nanti biar gambar yang di rendernya itu sesuai atau mungkin sudah final. Oke? Juan bisa Juan, Cambridge? Kita Lagi download, Kak. oke, silakan. Kita ada 4 menit lagi, oke? Kalau ada yang mau tanyakan boleh silakan tanyakan nanti kita bantu. Oke? Bisa ada Dik? Kita ada 1 menit lagi. Cambridge, Juan. Oke, karena waktu kelas kita sudah selesai, ya.
Adik ini yang belum selesai upload tugasnya, nanti silahkan diselesaikan di rumah ya. Selesaikan nanti kakak cek. Silahkan diselesaikan nanti tugasnya. Nih, karena waktu kelas kita sudah selesai, kita rangkum dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba adik, Juan, Faid, Kenrich, hari ini kita udah belajar apa aja? Kita hari ini bahas materi tentang apa saja? Ada yang ingat? Apa yang kita pelajari hari ini? Add-on Add-on, terus AI render. AI render, ya. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu add-on dan cara menambahkan add-on di Blender, ya. Saya itu juga tadi kita sudah mencoba menambahkan add-on AI render, ya. Jadi dengan AI render kita bisa merender gambar, ya, gambar dua dimensi dari objek yang ada di Blender kita dan ditambahkan dengan prompt, ya. Nanti hasilnya adalah gambar render dua dimensi, ya, yang sesuai dengan prompt dan objek yang ada di Blender. Oke, karena waktu kelas kita sudah selesai, sebelum kelas ditutup, adik-adik ada yang bertanyakan? Faid, Kendrick, Tidak. tidak ada. Juan, ada yang bertanyakan? Kendrick, nggak ada. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, adik-adik yang belum selesai, nanti diselesaikan tugasnya ya. Nanti selesaikan tugasnya, nanti akan kakak cek, ya. Kalau tidak ada yang bertanyakan, kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini, ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Kenrich, Juan, dan Faid, ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Jika Ya, Makasih baik, Faid. Kak. Makasih, Makasih Kak. Juan. Makasih Kenrich.